Assalamualaikum para pemirsa. Pernahkah Anda mendapatkan di mana Allah? Itu bukan pertanyaan yang aneh. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kemampuan, kebenaran menjawab atas pertanyaan tersebut sebagai bukti keimanan seseorang, bahwa iman seseorang itu benar. Di antara buktinya adalah benarnya jawaban dia ketika dia ditanya di mana Allah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang budak wanita milik Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dan pertanyaan Nabi kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu dia menjawab dengan mantap, "Fis sama," di atas langit. Pertanyaan yang kedua, Nabi tanyakan kepadanya, "Man ana?" Siapa saya? Maka budak tadi menjawab, "Anta Rasulullah." Anda itu adalah utusan Allah. Maka mendengar jawaban atas dua pertanyaan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, "A'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah budak ini karena merdekakanlah budak ini karena sesungguhnya dia betul-betul telah beriman. Para pemirsa rahimani warahmatullah, sesungguhnya terkait dengan keimanan bahwasanya Allah itu di atas, itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Karena sesungguhnya bukti-bukti tentang hal itu termasuk bukti yang paling lengkap. Al-Qur'annya termasuk paling banyak menceritakannya. Hadis Nabi SAW juga sangat banyak. Secara akal sehat juga diterima. Dan fitrah pun menyatakan demikian. Maka terkadang kita saksikan orang yang kafir sekalipun, tetapi dia masih memiliki keimanan bahwasanya dia memiliki Tuhan. Maka terkadang kita lihat, kita saksikan bahwa ketika dia bersyukur, ketika dia berterima kasih, maka secara spontan dia menengadahkan ke atas, "Oh my God, oh Tuhanku." Dan demikian juga kadang kita saksikan orang-orang yang boleh dikatakan tidaklah termasuk orang yang belajar agama. Dia orang awam, bahkan mungkin jauh dari kehidupan agama, tetapi dia masih memiliki keimanan tentang bahwasanya dia punya Tuhan. Maka ketika dia ditanya, "Kapan rencana nikah? Kok sudah umur sekian belum nikah?" Katanya, "Itu mah tergantung yang di atas." Itu menunjukkan bahwa secara fitrah manusia itu mengimaninya. Dan kalau kemudian kita teliti dalil Al-Quran, terlalu banyak. Dan dengan beragam model, dengan beragam metode, Allah Ta'ala mengkabarkan kepada kita tentang keberadaannya, bahwasanya dia di atas langit, istiwa, dia berada di atas arsy-Nya, naik di atas arsy-Nya. "A'amintum man fis sama," kata Allah, "apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di langit?" Tsummastawa al-arsy, kemudian Allah naik meninggi di atas arsy-Nya, dan lain sebagainya. Demikian juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun kadang mengisyaratkan dengan tangannya, "Allahumma syahad, Allahumma syahad." Ketika beliau meminta persaksian dari Allah bahwasanya para sahabatnya telah bersaksi bahwasanya beliau telah menjelaskan agama ini secara sempurna. Dan tentang bahwasanya berita Al-Quran diturunkan, maka turun tentunya dari atas ke bawah. Kemudian mi'raj Nabi SAW untuk bertemu Allah, maka beliau naik ke langit.
Jadi dalil-dalil tentang itu secara wahyu itu tidak diragukan lagi dan jumlahnya tidak terhingga, yang menjelaskan tentang keberadaan Allah itu berada di atas. Lalu adapun secara akal, maka pun sesungguhnya sangat mudah untuk bisa dipahami bahwasanya Allah di atas. Maka kalau kemudian ditanyakan kepada kita ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk, apakah Allah menciptakannya lalu makhluk itu diletakkan dalam diri Allah, dalam zat Allah? Atau ketika Allah menciptakan makhluk lalu Allah masuk ke dalam makhluk tersebut? Atau ketika Allah menciptakan makhluk, maka makhluk terpisah dari Allah SWT? Maka setiap orang yang memiliki akal yang sehat, maka tidak ada jawaban baginya kecuali kemungkinan yang ketiga, bahwasanya ketika Allah menciptakan makhluk, maka makhluk terpisah dari Allah Ta'ala, dan tidaklah Allah yang berada dalam makhluk atau makhluk itu yang berada dalam Allah Ta'ala. Nah, ketika terpisah, maka mana yang di atas, mana yang di bawah? Semua akal sehat maka menyatakan bahwasanya Allah yang di atas dan makhluknya yang di bawah. Dan demikian juga secara fitrah, setiap kita berdoa, bahkan ketika kita sujud sekalipun, maka yang kita mohon hati kita senantiasa mengarah yang berada di atas. Tidak pernah kemudian hati kita mengarahnya kemana-mana. Maka sangat aneh kalau kemudian orang ditanya di mana Allah, kemudian dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan yakinlah bahwa Allah itu di atas dan bukan di mana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.